Berbagai program stasiun televisi mendapatkan sanksi dari KPI. Seperti apa sanksi dan juga teguran yang pernah diberikan? Berikut informasinya untuk Anda. Sebagai contoh, yang terbaru adalah pada tanggal 19 Januari 2016, teguran dialamatkan kepada Metro TV karena menampilkan video SPBU meledak di Pontianak, Kalimantan Barat dapat menimbulkan trauma terhadap keluarga korban. Sanksinya berupa peringatan tertulis. Sebelumnya, pada tanggal 15 Januari 2016, teguran dijatuhkan kepada Net TV karena menampilkan video mayat korban bom tanpa disensor. Ini pada kasus peledakan bom Tamrin. Masih untuk kasus bom Tamrin, sanksi juga dijatuhkan kepada Trans 7 juga Antv berupa peringatan tertulis. Sanksi atau teguran ini juga pernah diberikan kepada TVRI. Masih terkait dengan kasus bom Tamrin 14 Januari lalu, TVRI terkait informasi running text yang tidak akurat yang menyebutkan bahwa aksi terorisme juga terjadi di Palmerah dan Alam Sutra. Hal yang sama terjadi pada Metro TV akibat menampilkan informasi yang tidak akurat, yaitu adanya ledakan di Palmerah. Yang sempat cukup menarik banyak perhatian khususnya di program hiburan yaitu terjadi pada tahun 2012 lalu. Pada program Bukan Empat Mata di Trans 7 tayangnya dianggap membawa sara dalam lawakan. Sanksi yang dijatuhkan adalah pengurangan durasi siaran. Sebelumnya, program yang sama, Bukan Empat Mata juga mendapatkan sanksi teguran. Sanksi yaitu dihentikan sementara programnya karena tidak merealisasikan komitmen perbaikan program. Setahun sebelumnya, pada tahun 2008, masih dari stasiun TV yang sama yaitu Trans 7 dengan program Empat Mata, mendapatkan sanksi penghentian siaran karena menerima sanksi teguran sebanyak 3 kali. Program ini kemudian tidak siaran, namun kita ketahui bahwa ada program baru, yaitu Bukan Empat Mata. Ini contoh-contoh yang bisa kita catat mundur dari tahun 2008 lalu. Tapi kan pertanyaannya tadi kalau misalnya 10 tahun ya harusnya sih dari tahun 2006 ada datanya dan publik bisa mengakses itu. Ya. Gimana Mas Idi? Ya saya kira tidak ada iktikat sedikit pun kita untuk menyembunyikan data soal sanksi ya. Kita juga bisa sebenarnya berikan untuk semampu yang kita bisa yang ada di KPI karena kalau kita lihat sejarah KPI di awal-awal itu di periode pertama itu setahu kami prosesnya saya juga belum masuk karena saya masuk 2010 itu waktu itu masih belum ada satu regulasi yang firm karena P3SPS pun belum terbentuk gitu ya. Padahal P3SPS itulah yang menjadi parameter munculnya sanksi. Tapi oke lah nanti akan kita berikan begitu data yang memang kita miliki. Tapi lepas dari itu kita ingin ada satu terobosan sebenarnya kan di
untuk perpanjangan izin ini yaitu tadi soal pelibatan masyarakat secara lebih luas. Sebenarnya kalau secara formal pelibatan masyarakat itu cukup dilakukan dalam forum namanya EDP ya. Jadi proses perizinan itu kan begini, pemohon mengajukan permohonan izin, kemudian nanti kita lakukan semacam verifikasi dan evaluasi, baru nanti kita masuk forum formal namanya EDP. EDP itu apa, Mas? Evaluasi dengar pendapat, gitu ya. Kemudian setelah itu muncullah rekomendasi kelayakan, kalau memang dianggap layak, baru nanti itu masuk kepada FRB, forum rapat bersama maksudnya adalah KPI dan Kemkominfo, kemudian muncullah yang namanya IPP, izin penyelenggaraan penyiaran. Kalau untuk pemohon baru itu memang ada namanya IPP prinsip atau IPP sementara, baru masuk kepada IPP tetap. Tapi kalau untuk yang perpanjangan ini dari FRB muncul langsung ada izin penyelenggaraan penyiaran tetap, gitu ya. Itu ada bedanya evaluasi sedikit. dengar pendapat ini apakah formatnya memang seperti yang sekarang ini atau berbeda seperti forum FGD gitu atau bagaimana? Ya, evaluasi dengar pendapat itu sebenarnya adalah forum di mana stakeholder terutama dari publik itu ikut melakukan evaluasi dan langsung berdialog juga dengan para pemohon agar apa? Kalaupun ada kritikan, masukan, bahkan mungkin penolakan itu bisa disampaikan secara langsung di forum itu. Kemudian, nah disitulah ada semacam dialog begitu ya dari pemohon yang kemudian disampaikanlah visi misi apa begitu ya, mau misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan hiburan yang sehat dan sebagainya. Di situ para publik yang menjadi peserta dari evaluasi dengan pendapat itu bisa melakukan konfirmasi apa betul begitu, apa betul seperti yang diinginkan. Oke, baik, berarti memang tahun ini ada perluasan dari peran publik ya. Partisipasi publik melalui surat atau email kepada ujipublik@kpi.go.id itu sebenarnya perluasan dari upaya evaluasi itu. Toh ujungnya nanti juga forum formal namanya evaluasi dengar pendapat itu. Oke, Mas Haikal, kita beralih fungsi pengawasan KPI selama ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang dari sanksi-sanksi yang tadi dipaparkan itu apakah sudah cukup atau banyak yang lolos sebetulnya dari pantauan KPI? Kalau bicara soal yang ini, Remote TV sudah buat catatan akhir tahun mungkin terakhir ini. Kita membuat catatan terkait dengan sanksi KPI yang terjadi sebetulnya adalah mungkin bukan banyak lolos, tapi masalah ketegasan. Karena ada satu tayangan yang disanksi, teguran tertulis, terus seperti itu, padahal udah berulang melakukan kesalahan gitu. Harusnya kan idealnya kalau dalam logik hukum, sementara KPI punya metode sanksi yang bertingkat, punya peluang untuk menaikkan sanksi dari sekedar teguran sampai pengurangan durasi, penghentian sementara, bahkan paling jauh meski harus melewati pengadilan itu ada pencabutan izin gitu. Nah, yang kita lihat kurang di periodenya Mas Idi ini adalah ketegasan dalam hal itu. Oke, makanya di salah satu media Anda bahkan mengatakan sepanjang 2015 KPI itu nyaris tidak ada, seperti itu. Mas Idi gimana? Ya tidak masalah kalau punya pandangan seperti itu, tapi kita lihat data aja ya. Kalau kita bicara data sanksi, rekapitulasi, bandingkan antara 2014 dan 2015. Kita minimal dari kuantifikasinya ya. Total sanksi di 2014 itu hanya 180-an. Di 2015 kita memberikan sanksi sekitar 250-an. Gitu ya. Jadi ada peningkatan. Ini bukan prestasi sebenarnya buat KPI kan. Karena ini ya sebenarnya juga kita tidak bangga dengan banyaknya sanksi itu. Tapi ini menunjukkan bahwasanya kita juga sudah menjalankan kewenangan pengawasan, kemudian berujung sanksi, itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kalau harapannya adalah misalnya sampai menghentikan bahkan acara sampai penghentian tetap, tentu itu tidak bisa, kecuali kita ada momentum di undang-undang penyiaran yang baru itu disampaikan. Nah, memang kami sendiri mengakui bahwasanya dengan kewenangan yang terbatas ini kita tentu pasti tidak akan bisa memenuhi estimasi publik termasuk dari Remote TV ini. Udah pasti itu, kami menyadari itu. Tapi toh dengan ibarat senjata yang kita miliki yang apa adanya ini,
kita akan dan sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, termasuk tadi soal pencabutan izin. Ya, memang di Undang-Undang Penyiaran pun kewenangan pencabutan izin bukan ada di KPI, itu oleh Kemkominfo dan itu melalui pengadilan. Tapi itu sudah kita lakukan. Ya, untuk diingat, sepanjang masa KPI ada, kita sudah merekomendasikan untuk pencabutan atau peninjauan ulang IPP kepada 2 stasiun televisi terkait dengan Pilpres. Mungkin semua orang juga tahu itu. Baik, ini berarti pengawasan tugasnya besar gitu ya, berat mengawasi, tapi kewenangannya, amunisi untuk kewenangan ini sangat terbatas. Mas Haikal gimana melihatnya? Oke, pertama saya nggak akan mengingkari persoalan kewenangan KPI. Itu satu hal yang aku dan Mas Idi pernah bicarakan itu panjang gitu. Dan udah, tapi gini, persoalannya gini, kita melihat apa yang ada pada KPI sekarang dan apa yang sudah dihasilkan gitu. Itu kita lihat di konteks kewenangan yang sekarang dengan apa yang sudah dihasilkan, menurut kami masih belum bahkan di kewenangan yang ada sekarang itu sama sekali nggak maksimal gitu. Kalau tadi diulang, kalau dilihat misalnya 2012 penghentian sementara acara Bukan Empat Mata, kemudian Facebooker dan sebagainya, itu semua periode KPI tahun lalu. Ya, persoalannya bukan KPI nggak bekerja, sanksi itu keluar, sanksi itu banyak gitu. Tapi persoalannya tayangan yang sama, sanksinya nggak naik ketika mereka melakukan kesalahan yang berulang. Artinya nggak ada niat memberi efek jerak. Sejujurnya gini, tujuan memberi sanksi, tujuan memberi ini, mengkritisi televisi, itu tujuannya kan bukan karena kita ingin membunuh industri televisi. Siapa yang ingin industri televisi itu mati? Karena kita ingin industri televisi hidup, memberikan informasi yang sehat, hiburan yang layak, gitu kan? Nah, instrumen hukum ada di situ, ada regulator, fungsinya memastikan televisi ada di relnya. Ketika KPI itu melakukan teguran yang sama berulang-ulang kepada kesalahan yang udah diulang-ulang, gitu kan? Ini saya khawatir, saya sebagai wakil publik khawatir KPI akan dilecehkan sama industri televisi. Teguran KPI akan tidak ada giginya lagi seperti itu. Baik, kita juga tidak mau tentu saja itu terjadi ya. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangannya setelah jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.